Melakukan perjalanan solo bukan hal yang nyaman bagi sebagian orang, tetapi melakukan perjalanan solo atau solo backpacking buat sahabat alam yang paham akan lebih menguntungkan, tidak berbenturan dengan kepentingan, kebutuhan sahabat lainnya. Sahabat alam bebas. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Saya punya 5 tip bagaimana caranya melakukan persiapan untuk bersolo backpacking. Tentunya karena solo backpacking artinya adalah sahabat alam melakukan sendiri perjalanan atau melakukan perjalanan cara sendiri. Memang melakukan perjalanan sendiri atau solo backpacking sebenarnya lebih menguntungkan karena sahabat alam akan lebih leluasa, bebas menentukan apapun yang sahabat alam rencanakan dan tidak akan berbenturan dengan kebutuhan, keinginan, pendapat, atau saran dari sahabat-sahabat alam lainnya. Namun bukan berarti sahabat alam bebas, sahabat alam tidak mengabaikan 5 cara persiapan yang akan saya berikan ini. 5 cara ini saya mohon sahabat alam untuk menerapkannya bila sahabat alam ingin bersolo backpacking atau melakukan perjalanan sendiri, mendaki gunung, traveling, apapun itu yang namanya perjalanan, berholiday atau apapun dengan sendiri. Tip yang pertama adalah tentukan waktu. Sekalipun sahabat alam bebas dengan bersolo backpacking, tentunya menentukan waktu tetap harus sahabat alam lakukan. Tentukan waktu sedini mungkin. Dengan waktu yang pasti akan lebih mudah untuk mengurus cuti misalnya, memesan hotel, penerbangan, dan segala kebutuhan di tempat tujuan. Sekali lagi, tip yang pertama ini tentukan waktu. Tip yang kedua adalah rincian destinasi. Buat rincian destinasi yang akan dituju atau dikunjungi. Buat perencanaan yang matang karena ini akan menghemat waktu. Dengan membuat perincian tempat dengan tepat akan lebih mudah menentukan tempat untuk menginap, termasuk moda transportasi yang akan digunakan selama perjalanan. Apakah sahabat alam akan menggunakan transportasi pribadi, roda 2, roda 4, atau transportasi umum? Tentunya solo backpacking akan lebih mudah menentukan semua ini dan tidak ada yang namanya perdebatan dengan sahabat alam lainnya. Untuk melakukan rincian destinasi ini tentunya seperti yang saya terapkan di materi-materi manajemen yang lebih dulu. Silakan sahabat alam buka di video-video atau materi-materi sebelumnya. Di dalam rincian destinasi sahabat alam yang paling utama adalah mencari referensi destinasi yang akan kita tuju, dan itu sangat perlu sahabat alam lakukan, mencari referensi destinasi wisata yang akan kita tuju. Tip yang ketiga, buat itinerary. Maksudnya adalah buat itinerary berisikan rencana dan jadwal perjalanan. Buat sedetail mungkin yang berisi waktu, tempat, daftar barang seperti materi sebelumnya. Daftar barang di dalamnya ada bagian materi checklist barang. Silakan sahabat alam cari materi-materi sebelumnya masalah checklist di channel ini, hingga kita punya perencanaan barang-barang atau oleh-oleh yang akan kita beli pada saat akan pulang nanti. Tentunya dengan bersolo backpacking bukan berarti kita tidak mempedulikan orang lain, tetapi sekalipun kita bersolo backpacking, melakukan perjalanan sendiri, melakukan holiday, berlibur dan sebagainya, orang-orang terdekat di sekitar kita pasti sudah membayangkan, berharap kepulangan sahabat alam dengan selamat dan membawa oleh-oleh. Tip yang keempat ini sangat perlu, bahkan sangat diperlukan sudah pasti untuk melakukan
perjalanan, apalagi solo backpacking. Karena sahabat alam melakukan solo, tentunya sahabat alam tidak akan tergantung dengan sahabat alam lainnya. Dan rencana anggaran, proses penentuan anggaran keuangan sebaiknya jadi proses terakhir. Setelah perencanaan selesai, baru cari tiket. Sahabat alam sudah menentukan dari awal. Seperti di tip kedua tadi, rincian destinasi, kembali saya ulas, sahabat alam sudah melakukan perencanaan, tujuan destinasi, cari itineraries dan segala macam. Tentunya sahabat alam sudah bisa membayangkan berapa harga tiket, berapa harga hotel per malam, dan di hotel mana, tempat makan di mana, dan segala kebutuhan yang akan dibeli di sana dengan tanggal yang pasti, waktu yang tepat. Mungkin promo-promo tiket atau promosi hotel dan sebagainya bisa didapat. Maka dari itu, dari awal tadi kita mencari referensi. Mungkin di destinasi yang akan kita tuju ada promosi tiket, ada promosi hotel, ada promosi lokasi atau destinasi wisata yang akan kita tuju. Tip yang kelima adalah tip terakhir. Sahabat alam bila mana sudah melakukan kegiatan perjalanan dari rumah sampai ke tujuan destinasi sampai pulang lagi, khususnya selama sahabat alam berkegiatan di lokasi destinasi yang sudah dituju, cobalah untuk merakyat atau bergaul. Karena dengan tip yang kelima ini, merakyat agar sahabat alam tidak merasa terasing saat melakukan perjalanan. Datangi tempat-tempat merakyat. Apa itu merakyat? Misalnya warung kopi, atau kalau sahabat alam bersolo backpacking, traveling, atau mendaki gunung, tentunya berkumpul dan bergabung dengan kelompok-kelompok sahabat alam lainnya yang sedang ngobrol, yang sedang ngopi bareng. Saya yakin banyak pengunjung solo backpacker lainnya bergabung, berkumpul. Bergabunglah di sana, merakyat, bergaul. Dengan begitu, sahabat alam akan merasa seperti di rumah, bukan di tempat destinasi yang merasa sahabat alam terasing. Sekali lagi saya katakan, merakyat dan bergaul. Bila mana ini sahabat alam lakukan, sahabat alam akan merasa seperti di rumah sendiri, merasa di tempat wisata yang sangat bersahabat dengan sahabat alam. Indonesia beraneka ragam suku, bahasa. Jadikan ini sebagai warna kehidupan sahabat alam. Jangan jadikan ini sebuah perbedaan. Justru dengan beraneka ragam suku, bahasa, sahabat alam akan lebih mengenal luas bangsa sendiri. Dan Indonesia itu indah. Indonesia itu kaya dengan destinasi wisata alam yang mungkin sahabat alam dalam 1, 2, 3, 5 tahun tidak akan terkelilingi. Maka dari itu, bila sahabat alam melakukan solo backpacking, persiapkan 5 tip ini agar sahabat alam tetap nyaman pada saat berkegiatan solo backpacking. Sahabat alam, banyak sahabat alam lainnya melakukan solo backpacking tentu dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin karena kebiasaan, mungkin ada kesan tersendiri dengan solo backpacking. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, solo backpacking akan lebih leluasa sahabat alam melakukan keputusan-keputusan dan tidak banyak tergantung dengan perdebatan dan pendapat lainnya dari sahabat alam lainnya. Oke sahabat alam, 5 tip persiapan solo backpacking ini semoga bermanfaat buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini. Saya mohon dukungannya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam yang mungkin akan melakukan solo backpacking, dan jangan lupa bantu subscribe, tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di channel ini. Saya Rudi Agusman bersama Keep Channel. Salam kali.